kayak be habis lulus tuh be langsung be bilang ini pada situ ada BEM kan, be mau kerja dengan lu tuh bisa kalau lu terima BTP baru habis selesai beta tuh. Ayo langsung besok masuk kerja. Dan kakak cerita ya, kakak berarti kakak percaya sekali tentang dengan kekuatannya investasi sosial. Sangat. Semua tuh Tuhan so atur ternyata. Tuhan atur. Lu mau kuliah lama Tuhan atur. Iya. Lu tugas hanya berbuat baik. Iya ya. toh, sudah perlu. Iya. Tuh. Kalau misalnya bebas kawan dengan kakak, terus ada yang son suka, harus di sana harus ketemu kawan di son suka dia, itu ngapain? Halo, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jang Rem. Luar biasa sekali. Hari ini ketemu ditemani orang enak di Surabaya. Kalau kemarin-kemarin orang enak di Kupang dan sekitarnya, ini hari ketemu. Ini episode kedua di tanah Surabaya. Surabaya, kota hero, kota pahlawan. Luar biasa. Sekarang ketemu ditemani Kak Mario Laneng. Luar biasa. Wih, ini rambut semakin nyentrik nih. Mak Mer, ini ada yang cat rambut. Hasil endorse soalnya. Oh, endorse ya? Yes. Ini keren nih. Ini warna apa nih? Aslinya tuh be mau yang golden, cuman ternyata dia bilang kayaknya lu punya karakter cocok yang grey. Tapi akhirnya dia hijau. Agak hijau ya. Iya, karena dia bilang lebih ke apa ya, Naija begitu. Karena memang be suka sih sebenarnya be. Bukan apa, memang karena kiblatnya Cotton dulu SMA tuh taunya lagu apa tuh party dari door to door dulu, apa ya, pesta di Kupang. Oh iya, Ropes. Saya dulu Ropes ya. Ropes berat. 50 Cent, asli, apa lagu-lagu zaman dulu kan, cuman Cotton tahu itu kan. Iya, Jump Around. Ya kan? Aduh, apa kabar nih kakak? Baik, puji Tuhan baik sih. Puji Tuhan baik ya. Ini hari beta sita waktunya sebentar, Pak Kepala Cabang. Mohon maaf ya Pak ya. Sebenarnya gini, beta pada saat orang panggil begitu tuh biar saya yang putih gelas. Karena sampai pernah biasa kan dipanggil Pak, karena kan di kerjaan kan biasanya kan beta kan di bawah, jadi kalau orang pada saat orang panggil itu biar rasa kayak aduh kayak asing. Cuman untuk ambil itu jabatan sebenarnya sih apa ya, biar rasa biasa sih, sambil ada rasa yang kayak wah banget. Karena apa, mungkin dulu apa ya, karena mungkin proses kali ya, dulu beta mungkin pernah pengen jadi seperti itu, tapi prosesnya dari yang paling bawah, jadi beta merasakan banget dari bawah ke atas sampai akhirnya di atas. Mungkin beta mengerti ya apa sih, mungkin akhirnya betul terjadi dan oh ternyata jadi kepala tuh begini, jadi pimpinan tuh begini ya. Tapi ya sudah biasa aja akhirnya. Rasa biasa tuh karena bukan rasa yang wah, justru tanggung jawab besar ada karena tiap hari orang komplain banyak. But it's okay lah, it is what it is. Itu resiko. Berarti kalau Tuhan kasih, karena kan Tuhan kasih tanggung jawab kemarin Tuhan mungkin segini, habis itu Tuhan kayaknya bilang oh ini lu pantas nih dapat segini, berarti ya sudah, it's okay, diterima saja. Jadi kesibukannya sekarang cuman itu, fokus ke itu Pak? Fokus pekerjaan yang sekarang yang nanti di Bali dengan tesis. Sama-sama tesis toh. Tolong jembas itu di sini. Ya. Ketemu pusing nanti. Ini ketemu pelarian setan. Tesis yang cukup menyita waktu sebenarnya. Tapi sebenarnya senang karena waktu itu ketemu sama-sama kuliah ini kan. Iya.
Off kamera, on kamera. Ya. Semua pasti merasakan. Beta kalau lihat kamera. di kemarin Mamer sempat komen dia apa? Di mana? Oh, di TikTok ya. Sebenarnya gini, karena apa ya, beta ini sudah pernah mau menampilkan apa yang beta kerjakan di dunia nyata. Oke. Karena beta tuh rasa buat apa gitu lah yang beta kerjakan di dunia nyata itu yang real tuh sebenarnya sudah ada hubungannya dengan sosial media. Oh iya. Betul kan? Ya. Karena sosial media yang kau tampilkan itu adalah sesuatu yang bagus-bagus. Kalau yang jelek-jelek mungkin ada gimmick atau something. Tapi kalau beta pengen ya sudah yang bagus-bagus aja. Buat apa kotong kasih tunjuk kotong punya sesuatu yang sebenarnya sih mungkin nilai plus. Nah sekarang di pekerjaan sekarang kayaknya kita harus menunjukkan gitu loh, karena kadang orang sudah percaya. Oh iya, dengan style yang itu ini, yang kadang-kadang orang kaget. Itu sih yang kadang-kadang berasa oh gitu ya ternyata. Oh makanya beta kadang-kadang sudah mau post dia punya kerja gitu. Karena berasa minder dengan apa yang mungkin dulu orang ngomong kayak masa sih lu bisa begini itu dulu. Tapi sekarang beta akhirnya percaya diri dengan beta lakukan sesuatu. Oh kayaknya beta punya impact nih kayaknya. Kakak lebih senang post yang itu TikTok goyang-goyang. Karena dari hobi dulunya begitu. Hobinya kan dulu SMA hobi kita goyang begitu. Sebenarnya beta memang suka goyang. Sangat suka sama sekali. Maksudnya apa ya, kayak dengar musik sedikit lu putar mungkin pasti langsung auto joget. Lentur sekali ya. Lebih lentur Marara. Oh iya, Marara sonar bisa tangkis dia. Iya. Tapi dengar apa? Kayaknya kakak lama sekali ya di Surabaya nih. Ya, beta pindah di sini nih beta pas lulus SMA, beta pindah sini kalau nggak salah 2007 pertengahan bulan Agustus. Tamat SMA kakak langsung di sini kuliah atau? Iya, beta sebenarnya orang tua yang sama waktu itu. Okay. Mama, apalagi mama, tahu sendiri mama. Betul. Mama Mia tuh paling sebenarnya masih bilang lu coba tes di kampus negeri yang di Kupang gitu. Oke, betul. Sebenarnya beta tes. Tes di mana dulu? Di Undana, beta tes kok. Terus? Tapi yang beta tulis UNER. Karena kan ada pilihan dulu kan. Betul. Abis itu pilihan kedua baru beta bilang ini kampus Undana. Gitu. Jadi Mami ini tahu ada daftar di Undana nih, karena tes di Undana. Pada saat itu kan waktu zamannya Kotong tuh ada tes serentak yang apa itu kan. Tapi kan pilihan pertama tuh harusnya kan kalau mau ya pilih Undana. Kalau mau lulus kan. Beta sampai mau pilih kampus negeri yang dulu di situ. Cuman jadi beta mama bilang, "Mama, beta mau Undana." Makanya beta bilang Undana nomor 1 padahal sonde. Ini kalau mau boleh lain mati. Ya. Jadi di sini setelah bongkar pulang Kupang siap habis. Habis itu ternyata dua-duaan lulus. Habis itu ada lagi tes di mall apa ya? If I'm not mistake itu kalau nggak salah di mall apa di sekolah itu ternyata lulus di Malang. Di Malang itu lulus. Di mana tuh? Di Brawijaya atau di Setia Malang Khususwara. Oh, kalau saya salah. ABM dulu kalau saya salah. Beta lulus di situ. Pada saat itu beta datang langsung dijemput oleh kakak yang pokoknya kakak di sini lah. Ya, kakak Yusuf senior di sini. Sebut namanya itu sama Kadini. Pokoknya waktu itu Kadini Rampiras. Ya, Kadini Rampiras. Pokoknya ingat sekali malam-malam tuh akhirnya antar beta ke Malang untuk kuliah. Waktu itu. Ini Kadini ada di sini nih. Kadini kalau nonton pasti Kadini tahu itu momen pada saat beta pertama ketemu Kadini Rampiras tuh ya pada saat Kadini antar beta kuliah di Malang. Jadi kita antar yang punya kakak sepupu kotong ke Malang malam-malam akhirnya nginap, akhirnya pagi-pagi kita ke sana. Sebenarnya cuma hanya registrasi biasa. Oke. Cuman lagi-lagi pas perjalanan pulang ke Surabaya, karena kan barang kan sebagian tinggal di rumah, jadi mesti ambil lagi karena kan. Kakak bilang, "Lu buat apa di Malang? Malang kota kecil, mallnya kecil." Ini mau kuliah atau mau cari mall ini? Kakak lagi, "Lu kalau balik Kupang pas Natal, lu mesti jalan lagi 2 jam kan pada saat itu kan juga tol atau belum ada tol dan ada masalah yang itu kan." Lumpur Lapindo. Jadi kan mesti putar balik jauh kan.
Jadi beta pikir, aduh kalau dia pulang Kupang saya mesti, beta kan baru pertama merantau, jadi beta pikirnya sudah jauh tuh. Wah masih 2 jam 3 jam, aduh bisa mau lah. Asli itu memang naik pesawat le, aduh. Asli itu kakak ini memang pintar, dia bawa beta pergi mall. Lole ini mall begini besar, dibandingkan dengan Malang. Jadi lihat le, aduh betul le. Itu mulai le, akhirnya ada satu kampus swasta Widya Mandala, itu dia terakhir bulan Agustus dia ada buka pendaftaran. Jadi kakak daftar lah. Terpaksa daftar, beta ambil akuntansi. Ambil akuntansi. Aslinya niat akuntansi kan? Manajemen dari dulu. Manajemen. Iya. Karena pada saat itu beta pikir ini kan masih kotong masih kecil, masih teenagers ya, masih mikir kayak oke lah, beta mending ambil akuntansi dulu, siapa tahu lulus bisa ganti mam tua. Pada saat umur 20 apa 19 ini mulut yang ngomong. Bikin diri wise dulu ya. Tapi karena saya tahu kota ini jahat, kota pahlawan ini benar lebih menawarkan kesenangan dan apa. Ambiar. Kacau. Jadi dulu apa ya? Apa istilahnya dulu ya? Kuliah tuh sambil. Jadi begini, pertama beta dulu kuliah itu karena beta begini, mungkin ini something yang memang kotong harus tahu ya. Ternyata memang ada pengaruh kotong belajar di luar dan belajar di kotong kampung sendiri. Tidak underestimate beta punya kota dan rupanya kotong pung kota ya. Cuman cara belajarnya kotong pung kota dulu tuh sangat beda pada saat 2007. Dulu kan beta masih di sini. Bedanya apa tuh menurut kakak? Karena kan dari cara mengajar, cara belajar anak-anak dididik kayak kemana kan beda dengan orang-orang di Jawa. Akhirnya pada saat kotong di Jawa kaget, ini apa ya? Beta pertama kan kaget, what? Ini tugas pun banyak, terus ini kok dong bisa tahu segala macam gitu loh. Itu adaptasi 1 semester tuh itu betul-betul susah, sangat susah. Dan dulu BPIP pertama kali itu 1,950. Beta pernah kasih juga mampu IP sampai sekarang dulu. Kalau sekarang S2 berani. Kalau sekarang S2 berani karena kan tiap hari dulu S2 kemarin kan S2 kan mama ini 3, sekarang kan 3,04. Oh, jadi kestunya bagus-bagus ah. Dulu sudah berani. Bayangin dulu beta nilai parah, ada yang memang kawan satu kalau nonton pasti ditahu. Dia sekarang di Kupang juga. Itu Koton 2 tuh dulu memang zamannya. Aduh dulu Koton betul-betul zaman berjuang karena memang kalau memang dia mungkin dia pintar, cuman dia agak sedikit suka bermain. Nah beta ini lebih senang bermain daripada belajar. Berhubung di ini kota nih betul-betul waktu itu lagi ya begitulah. Ya ngeri ya. Ih dulu parah, sampai semester 2 tuh kalau Sony salah beta akhirnya aduh berat. Bisa dibuka di sini ya. Bukan saya bisa dibuka tapi memang nilai parah waktu itu. Beta akuin pada saat nilai parah nih ikut kuliah atau tidak masalahnya. Pasti Sonde ikut. Sonde beta ikut tapi tidak mengerti. Mengerti gak Sonde? Zaman dulu loh. Jadi pikam. Ini ngomong apa aduh. Beta ya sudahlah serah lu. Ada terserah. Intinya absen dapat nilai. Sampai semester 5 akhirnya beta berpikir kayaknya beta coba kerja aja deh. Begitu. Jadi dulu tuh jadi gitu. Mulai semester 5 mulai kerja. Beta kerja event, kerja di marketing di tempat hiburan malam dulu. Karena beta berpikir waktu itu bukan karena pekerjaannya. Beta berpikir waktu itu karena beta pasti ketemu orang-orang hebat di situ walaupun dalam tanda kutip. Jadi pada saat nanti beta lulus atau beta butuh kerjaan, karena beta tahu beta punya kapasitas dalam akademik waktu itu tidak bagus. Beta kayaknya butuh something yang harus beta kayaknya cari jalan pintas. Jadi kakak pilih bekerja di waktu itu beta pilih kerja di situ. Bukan karena beta karena senang karena dengan dunia yang di situ, bukan karena beta punya tujuan. Karena pasti orang-orang yang ke situ itu pasti dia mau enjoy kan, dia jadinya kotong bisa lebih dekat dan dia begitu loh. Atau trust di situ. Iya. Dan kalau agak tipsi itu kan pasti sudah jujur tuh. Iya, jadi beta kayak
dengar dong punya keluh kesah. Sebenarnya beta sedih sih kalau mau dibilang begitu. Tapi sampai sekarang beta berteman baik dengan dong sampai sekarang. Dan dia pun kerja dulu tuh semua dari dong dulu. Sampai sekarang yang sekarang jadi kepala itu dari dong. Oh iya? Bisa bayangkan dari beta yang sudah bisa mengerti apa-apa sampai dong bisa bantu. Karena itu bantuan orang. Karena beta tahu walaupun kotong punya kekurangan tapi kotong harus tahu kotong kekurangan ini jadi kotong kelebihan. Nah beta tahu waktu itu beta sudah terlalu pintar kan waktu itu. Bukan karena beta underestimate dia punya diri sendiri, tapi karena pada saat itu memang cara belajarnya mungkin salah dulu beta dari Kupang. Cuman beta akhirnya belajar beta belajar setelah beta. Lu bayangkan beta kuliah di S1 berapa tahun? Berapa tuh? 7 tahun. Ganteng. SD 6 tahun, kakak. 7 tahun, everyone 7 tahun. But it's okay. Beta sonde pernah mengeluh, sonde pernah merasa minder, beta sonde pernah merasa terbelakang. Dia merasa bersyukur atas proses yang Tuhan kasih pada saat itu. Oke. Siap. Karena beta sonde percaya sih kalau orang bilang kalau lu dewasa itu kalau bukan hanya karena lu punya umur atau apa, tapi karena pengalaman. Karena beta belajar dari pengalaman hidup tuh betul-betul yang terlalu banyak kalau mau dibilang. Lu mau tanya apa pasti beta jawab gitu. Karena beta beta orangnya kan lebih true to myself, lebih percaya beta sendiri, juga lebih gimana ya kalau mau dibilang ya. Dia percaya proses pada saat itu Tuhan bentuk beta itu jadi orang yang memang mungkin pada saat itu menurut orang beta mungkin kurang baik. Oke, ya kan? Tapi itu akhirnya beta belajar sedikit demi sedikit. Itu beta belajar tuh keluar dari tempat seperti itu memang susah pada waktu itu. Susah karena apa tuh? Terlanjur nyaman atau? Terlanjur nyaman, duitnya banyak. Mungkin depo orang tua mungkin tahu ataupun tahu, beta paling tahu lah mungkin atau tapi dong percaya mungkin beta suatu saat bisa jadi orang baik pada saat itu. Jadi akhirnya pada saat beta lulus itu beta turning point. Lulus kuliah di S1 tuh beta turning point. Akhirnya beta merasa kalau beta kayaknya mesti ganti gaya hidup deh. Besok cukup dapat semua apa yang beta pingin. Maksudnya kayak masa mudanya kakak masa muda sudah cukup lah. Beta rasa itu beta rasa beta sudah punya link yang kuat yang kemarin yang tadi beta bilang tujuannya itu coba beta gunakan. Ternyata betul bisa. Itu sesimpel itu dengan pengorbanan yang 7 tahun kuliah. itu kayak Tuhan kasih tak begitu satu kali. Kayak be habis lulus tuh beta langsung be bilang ini pada situ ada BEM kan. Be mau kerja dengan lu tuh bisa kalau lu terima BTP baru habis susah beta tuh. Ayo langsung besok masuk kerja. Itu kayak segampang ini Tuhan begini. Padahal itu prosesnya yang panjang. Makanya itu yang membangun hubungan relasi dengan orang tuh tidak selamanya jangan melihat dengan apa yang kotong kerjakan. Apa yang ini orang ternyata hanya waiters. Tidak. Ternyata itu ada Tuhan punya doa Tuhan punya rencana tuh banyak. Kan indah betul-betul beta rasakan saat beta hidup sampai sekarang. Habis itu lebih bikin beta menjadi dewasa tuh beta teman itu meninggal waktu itu pada saat itu Ernest habis itu meninggal, itu juga beta turning point lagi, bikin beta hidup kayak naik level lagi gitu loh. Mulai berhenti sedikit demi sedikit gitu. Lumayan juga. Lumayan. Jadi kakak cerita ya, berarti kakak percaya sekali dengan kekuatannya investasi sosial. Sangat. Karena beta orangnya kan sangat ekstrovert, tidak mau soalnya bisa duduk diam satu. Jadi makanya beta ketemu orang tuh beta jadi tahu dia ini ternyata punya karakter seperti ini. Akhirnya beta kan belajar kalau ketemu orang ini orang begini jadi beta harus begini gitu. Bukan jadi fake ya, tapi ketong harus bisa menyesuaikan dengan apa dengan dia juga nyaman. Itu bersosialisasi yang baik sebenarnya seperti itu gitu loh. Bukan menjadi fake gitu loh, tapi menjadi diri sendiri tetapi bisa menyesuaikan dengan orang lain. Tapi kakak saudara kepingin balik Kupang?
Kemarin sempat balik kan 5 bulan. Itu bukan balik, nama itu cuma itu karena COVID. Itu hanya itu karena COVID dan karena something yang memang beta pulang akhirnya karena kuliah juga. Beta pulang waktu itu 5 bulan kan. Akhirnya beta coba-coba bikin beta dari sebelum itu kan beta masih yang jual makan yang di Surabaya itu kan. Beta sempat beli. Beta rasa kayak coba deh buat makan di Kupang, tapi belum, waktu itu di Kupang beta belum mau karena beta rasa beta belum punya power tuh di Kupang. Karena kan beta datang di situ sebagai orang baru lagi di Kupang. Siapa banyak? Iya, tapi kan sekarang zaman digitalisasi. Yang beta yang dulu dong tuh setua ada anak. Beta harus menyesuaikan dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Betul. Iya kan? Betul, ini dong punya sudah. Sekarang ini dong punya ini dong pun zaman. Jadi mau zamannya dulu 2007. Mana ada Cotton terkenal karena sosial media. Cotton terkenal nih karena memang karena dulu karena fashion show dance, ya anak band, ya kan pensi zaman dulu. Pesta rumah tuh rumah, betul kok. Betul. Itu kayaknya anak Kupang 2000-an tuh paling mengerti itu semua dan itu semua kan bersosialisasi lewat situ. Nah kalau sekarang kan beda. Kotong kalau mau melakukan bisnis satu-satu, kotong harus lebih tricky kan. Lebih tricky karena ya itu akhirnya beta mesti gimana caranya ya beta balik ke Kupang, beta bangun usaha. Itu waktu yang kemarin 5 bulan. Oh iya betul, beta nih ternyata TikTok. Soalnya sempat sama sekali buat usaha di sana waktu itu. Kemarin buat puding tuh laku terus. Betul. Akhirnya ada peluang. Ada, cuman akhirnya kan ada tawaran kerja lagi. Itu lagi yang akhirnya dapat tawaran lagi dari orang kerja di perusahaan Jepang kemarin yang sampai sekarang akhirnya ini mau resign sih sebenarnya gara-gara sudah dapat yang baru lah itu. Jadi memang berkat Tuhan tuh ada bertubi-tubi, tapi pada saat dia kasih tuh pada saat waktu bukan waktu yang tepat. Lu tahu waktu yang tepat pada saat apa? Ini bulan lalu kan Oktober, Beponya mama pensiun. Oh iya betul. Dan beta kan pasti sudah ada, maksudnya kayak beta suka kemarin beta kan berusaha kerja, beta pasti masih butuh sedikit ada supply dari mama. Cuman pada saat mama tuh pensiun, kayak waktu Tuhan tuh betul-betul datang gitu loh, kayak Tuhan langsung kasih. Jadi memang beta percaya itu sih. Semua tuh Tuhan atur ternyata. Lu mau kuliah lama Tuhan atur. Lu tugas hanya berbuat baik. Iya toh, sana perlu. Iya betul. Lu tugas hanya berbuat baik, sana ada Tuhan suruh lu lebih. Betul sih. betul sih. Biar lu segoblok apa kasarnya, segoblok apapun lu kalau berbuat baik, orang dalam bantu lu. Itu betul. Karena lu berharga sekali di mata Tuhan. Iya, betul. Tapi akhirnya beta sedikit demi sedikit belajar. Karena beta rasa beta mesti tingkat beta Tuhan sampai sekarang. Saya dulu mungkin beta bisa omong di depan kamera kayak begini atau kayak gimana, beta belum bisa. Cuman beta akhirnya belajar sedikit demi sedikit dan akhirnya beta mau ambil S2 lagi sampai sekarang kan. Dan ini habis sudah kuliah sampai mana Pak? Dan ini semester 4 dan semester terakhir kan. Dan ini akhirnya udah suruh tesis juga. Jadi doain semoga nanti Maret beta sudah aja. Jadi ini kuliah tepat waktu pada saat itu. Ya bantu doa. Tahun 2 cepat habis sudah. Ya pasti. Aduh lama di sini juga tuh berat. Lama di sini berat kalau kuliah, tapi kalau kerja sana berat. Iya. Kemarin sempat apa juga tapi mau cari bos tolong kerjaan dulu. Iya. Enak kan di sini. Di sini enak. Di sini di Surabaya itu enak sekali. Beta jalani di sini hampir 14 tahun di sini, beta rasa ini sudah jadi pembagian dari beta hidup di sini. Cuman karena memang ada lebih baik lagi ya. Sebenarnya berat karena di sini ini banyak memori perjuangan hidup di sini. Sumpah. Lu bayangkan dulu beta nih, ini beta kasih kata beta lucu sih. Jadi bepu mama nih dulu contoh ya, anak kuliah nih pasti tahu. Jadi zaman dulu nih pasti anak kuliah yang di merantau nih merasakan. Jadi beta mama dulu kali kasih uang beta nih 1 bulan lu bayang 1,5. Itu zaman 2009. Itu beta rasa saya belum cukup. Ya iyalah. Iya kan? Iya. Tapi beb mama betul-betul dia tuh didik beta. Lu mau 1,5 habis lu mau mati sama mati. Beta 1,5 mau mati sama mati. Beta akan kasih lu 1,5 bulan depannya lagi. Jadi beta ingat waktu itu beta ini kan kosti yang di daerah Raya Dharma situ. Ada Bang NTT yang di dekat-dekat situ. Itu beta punya saldo tuh tinggal
63.000. 2 hari. Itu tanggal berapa? Pokoknya 2 hari lah baru ganti tanggal. Astaga. 2 hari, ganti bulan. 2 atau 3 bulan baru ganti bulan. Otomatis ambil di ATM lain sudah bisa. Karena kan ATM bukan ATM bersama kan? Iya. Beta terpaksa jalan kaki dari kos sampai di kantor hanya untuk dapat ini 50.000. Tapi setelah dapat, beta lihat saya bilang, oh ternyata memang cari duit ini susah. Oke. Beta tahu ini 50.000 ini pasti suatu saat beta akan ingat sampai beta mati. Tapi sampai sekarang beta akhirnya bisa cerita di teman-teman kalau memang merantau tuh memang segampang yang lu pikirkan gitu loh. Bukan hanya masalah pendidikan tapi masalah kultur di sini kita harus ikutin gitu loh. Iya. Kalau untuk sekarang beta bisa bilang beta mau atau apa. Beta tahu 5 tahun ke depan. Karena kan Kupang memang sekarang lagi berkembangnya minta ampun toh. Dia punya perkembangan. Cuman kalau untuk dilihat sekarang for now kayaknya beta belum. Sebenarnya beta ada keinginan untuk balik karena kan beta orang tuh duduk nanti Desember 7 pensiun. Lak-lak bisa tujuan. Iya, beta pikir di situ. Memang kalau kota umur 30 pasti pikir kayak gitu. Keluarga mau nikah apa something cuman jangan biarkan itu rumah nikah kuasai kan. Jangan kasih sali itu rumah. Jangan hancur nanti. Cuman beta pikir kalau beta di lingkungan itu beta terasa beta sudah akan mungkin maju. Bukan apa cuman karena lingkungan orang-orang di situ yang berasa masih belum bisa menghargai kalau kotong di atas. Ngerti Sone? Beta ini takut omong takutnya gitu. Karena apa? Beta juga menjaga orang-orang di sana toh. Karena kan tidak selamanya ada orang di sana. Tidak semua. Iya, Tidak semua orang di sana, tapi kebanyakan yang beta lihat lihat dengan mata, yang lihat dan dengar dari orang cerita seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah mulai berpikir seperti itu, cuman ya itu dia kebalik lagi. Karena di Kupang mungkin kurang hiburan. Yang hiburannya cuma ngomong orang. Apa ya? Dia pun lebih ini apa ya? Dan itu kayaknya semuanya kotong semua tahu lah. Semuanya everything itu pasti kayak begitu. Everyone semua tahu kalau di Kupang kayak begitu. Cuman sudah semua mau diam-diam saja mau. Tapi itu menurut beta masih wajar ya kan. Tapi di Kupang lebih parahnya itu apa? Kalau misalnya beba kawan dan kakak, terus ada yang son suka, harus harus ketemu kawan di son suka dia, itu ngapain? Iya betul. Goblok itu. Iya betul. Itu yang itu bodoh. Itu sih benar. Itu sering terjadi di situ sih. Kalau di sini Sone pernah. Di situ kalau di sini malah justru kalau ada yang Sone ketong kayak ada masalah ya itu your problem gitu loh. Dan bodohnya lagi yang dikasih tahu ikut-ikutan. Iya sih. Itu yang kadang orang-orang di sana belum bisa filter apa yang kadang-kadang gitu sih. Ya itu sih. Sebenarnya beta masalah beta orang Kupang beta memang ngomong ya beta yang beres begitu. Terserah bos mau ngomong apa terserah. Betul. Beta merasakan tapi memang betul. Beta harus akuin itu. Tapi kalau anak-anak Kupang yang sudah rantau, kalau ketemu tuh kayak lu ke mana gitu. Aduh ya ampun. Jadi ketemu tuh kayak bener-bener rasa saudaranya tuh lebih. Tapi nanti kalau sudah di Kupang sudah biasa kita sering berteman. Itu kadang-kadang begitu. Entah sibuk masing-masing atau dan sibuk dengan teman yang di sana atau dia sudah dengar dari sumbu pendek gitu. Oke. Tapi memang relate, itu memang kenyataan. Jadi beta punya teman baik di orang Kupang di sini, tapi nanti setelah beta di Kupang memang beta jarang ketemu dengan dia. Karena dia punya teman sendiri, dan itu memang itu sering terjadi. Itu masalah. It's okay. Karena ketong balik, ketong sana ada pernah masalah. Mungkin dia keluarga, bukan teman. Karena dia yang merantau sudah punya pikiran terbuka. Kadang yang di teman yang mungkin yang Sone suka mungkin itu kurangi lah, coba sebisa mungkin ketemu kurangi sifat-sifat seperti itu. Ya. Tapi bukan hanya di Kupang sih, hampir di daerah lain juga ada kok yang sebenarnya begini, karena mungkin dengan cara orangnya berpilih pergaulan sih. Kalau beta di sini Sone pernah merasakan itu. Karena beta walaupun beta begini beta berpikir yang beta harus berteman dengan orang yang pintar, beta harus berteman dengan orang yang kaya, beta harus berteman dengan orang yang punya bisnis ini. Karena apa? Dong ini yang bikin beta punya pikiran yang ternyata beta harus begini. Jadi dong tuh ada kayak
lu mesti gini loh, lu kalau mau bisnis gini. Jadi beta dapat ilmu yang saya dapat di kampus. Oke. Itu yang kadang-kadang sih orang-orang harusnya tahu kalau lu mau bergaul dengan siapa, lu harus pikir juga lu punya masa depan. Karena kan lingkungan yang menentukan kan.